Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita misteri yang dimana pada cerita kali ini, setiap malam di tengah kebun kelapa sawit, warga sering menemukan sosok mayat dalam keadaan luka yang sangat mengerikan, yaitu terdapat lubang di area leher. Kira-kira apa penyebabnya? Biar kalian tidak penasaran dengan alur cerita selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cahaya lampu warna-warni berkelap-kelip di langit malam, menyinari pasar malam yang penuh sesak dengan manusia. Suara riuh rendah dari tawa anak-anak, teriakan penjual yang mempromosikan dagangannya, dan dentuman musik dari wahana permainan bercampur menjadi simfoni khas yang hanya bisa ditemukan di tengah pasar malam. Bau manis permen kapas, aroma gurih sate yang dibakar di atas arang, dan wangi kue-kue tradisional menguar di udara, menggoda siapa saja yang melintas. Di setiap sudut, orang-orang berdesakan, berjalan perlahan sambil membawa makanan ringan, atau berhenti untuk mencoba permainan. Pasar malam ini adalah perayaan kehidupan, penuh warna, suara, dan semangat. Di dekat pintu masuk, sebuah komedi putar berputar dengan ceria, dihiasi lampu-lampu kecil berkedip mengikuti irama musik. Anak-anak berteriak gembira di atas kuda-kudaan kayu yang naik turun. Ayo cepat bunda, aku mau naik yang kuda putih itu, seru seorang gadis kecil berbaju merah, menarik tangan ibunya yang tersenyum lebar. Tenang sayang, kita antri dulu, ya. Lihat, ramai banget, jawab sang ibu, sambil mengelus kepala anaknya di depan mereka. Antrean panjang mengular, tapi tak ada yang mengeluh. Semua orang tampak menikmati suasana. Di sisi lain, di dekat bilik permainan lempar gelang, seorang pemuda bernama Dika sedang berusaha menenangkan boneka beruang besar untuk pacarnya, Lisa. Aku pasti bisa, Lis. Lihat nih, lemparanku begitu jitu, katanya sambil melemparkan gelang plastik ke arah botol-botol yang disusun rapi. Gelang itu melayang, tapi sayangnya mendarat di samping sasaran. Lisa tertawa kecil, menutup mulutnya. Jitu katanya, itu sih meleset jauh dik. Tunggu dulu, ini baru pemanasan, balas Dika, pura-pura serius sambil mengambil gelang lain. Penjaga bilik, seorang pria tua dengan topi caping, ikut tertawa. Hahaha, ayo nak, 3 lemparan lagi. Kalau dapat 2, boneka besar itu milik pacarmu, katanya, mengedipkan mata ke arah Lisa. Serius pak? Kalau 3-3-nya masuk, apa bonusnya pak? Tanya Dika setengah bercanda. Hahaha, kalau 3 masuk, saya kasih boneka itu plus es kelapa gratis, sahut penjaga dengan semangat. Lisa menepuk bahu Dika. Ayo, semangat, aku mau boneka itu, tapi es kelapanya juga menggoda loh. Di sisi lain pasar malam, di area penjual makanan, asap mengepul dari panggangan sate yang dikelola oleh Pak Joko, seorang penjual sate legendaris di kampung itu. Sate ayam, sate kambing, 10 tusuk cuma 30.000, dijamin empuk, bumbunya meresap, teriaknya sambil mengipasi bara api dengan kipas bambu. Seorang ibu rumah tangga berdekat membawa tas belanja penuh. Pak Joko, satenya masih sama enaknya kayak dulu kan? Tanya ibu itu sambil menyerahkan uang.
Lebih enak, Bu. Resepnya udah saya tambahin rasa nenek moyang, canda Pak Joko, membuat ibu itu tertawa. Mau yang pedas apa sedang, Bu? Pedas, Pak. Suami saya suka yang nendang, jawab ibu itu. Di sampingnya seorang anak laki-laki kecil menarik-narik bajunya. Bu, aku mau jagung bakar. Sabar dulu nak, antreannya panjang loh, kata ibu itu, menunjuk ke arah penjual jagung bakar di sebelah, yang juga ramai dengan pembeli. Tak jauh dari situ, di dekat wahana rumah hantu, sekelompok remaja sedang berdiskusi sengit. Aku sih nggak takut. Masuk rumah hantu gitu mah kecil, kata Budi. Pemuda bertubuh tinggi dengan jaket jeans mencoba meyakinkan teman-temannya. Serius Bud, tadi pas naik roller coaster kecil aja kamu cerit-cerit, ejek Sarah, temannya yang berambut pendek sambil tertawa. Itu kan beda, roller coaster itu kenceng, rumah hantu cuma pocong-pocongan paling, balas Rudi. Meski nada suaranya sedikit ragu. Ayo masuk bareng deh. Kalau kamu gak cerit, aku traktir es teh deh, tantang Sarah, membuat teman-teman mereka yang lain bersorak. Deal ya. Tapi kalau aku gak cerit, kamu yang bayar tiketnya, sahut Rudi. Langsung menarik tangan Sarah menuju antrean rumah hantu. Di dalam, suara jeritan dan tawa bergema menambah keseruan suasana. Di sudut lain, seorang penjual balon berbentuk hewan sedang sibuk melayani anak-anak yang berebut memilih. Yang ini om, yang ini. Aku mau yang bentuk kelinci om, seru seorang anak laki-laki menunjuk balon besar berwarna pink. Kelinci ya? Nih yang paling lucu, kata penjual itu, menyerahkan balon sambil tersenyum. Hati-hati, jangan sampai lepas ya. Iya om, makasih, jawab anak itu, berlari kembali ke ibunya dengan balon melayang di atas kepalanya. Di sekitarnya, anak-anak lain berlarian. Beberapa membawa balon, beberapa lagi memegang permen kawas yang lengket di tangan. Sementara itu, di panggung kecil di tengah pasar malam, sebuah band lokal sedang tampil, memainkan lagu-lagu dangdut yang membuat penonton ikut bergoyang. Ayo, yang di belakang, jangan malu-malu, goyang bareng, teriak vokalis band itu, seorang pria bersuara serak yang penuh energi. Beberapa penonton, terutama ibu-ibu, mulai berjoget di tempat, disambut sorak-sorai penonton lain. Tuh, lagunya enak banget mah, ayo kita joget, ajak seorang gadis remaja kepada ibunya, yang awalnya ragu tapi akhirnya ikut menggoyangkan pinggulnya. Ya Tuhan, mama gak joget dari zaman SMA, kata ibunya, tertawa lepas sambil mencoba mengikuti irama. Di dekat panggung, seorang pedagang kue tradisional, Ibu Sari, sedang duduk melayani pembeli. Kue apem, kue lapis, getuk-getuk, semua masih hangat, ayo beli bu, katanya sambil menata kue-kue ditambah bambu. Seorang pembeli, seorang wanita parubaya memeriksa kue-kue itu. Bu, ini getuknya manis banget ya. Anak saya suka yang gak terlalu manis bu. Tenang bu, ini manisnya pas, gak bikin enek. Coba dulu deh, saya kasih tester ya, jawab Ibu Sari, menyerahkan sepotong kecil getuk. Wanita itu mengangguk puas setelah mencicipi. Enak bu, saya ambil 2 porsi deh, anak-anak di rumah pasti suka, katanya sambil menyerahkan uang. Malam semakin larut, tapi pasar malam tak menunjukkan tanda-tanda sepi. Di wahana biang lala, pasangan muda-mudi dan keluarga berebut naik untuk menikmati pemandangan pasar malam dari ketinggian. Lihat sayang, lampu-lampunya cantik banget dari atas, kata seorang wanita kepada suaminya sambil menunjuk ke arah lautan cahaya di bawah. Iya, kayak bintang-bintang di darat, jawab suaminya, memeluk pundak istrinya erat-erat. Di bawah
Anak-anak berlarian. Orang-orang mengobrol dan penjual terus berteriak menawarkan dagangan mereka. Pasar malam ini bukan sekadar tempat untuk bersenang-senang, tapi juga cerminan kebersamaan. Setiap sudutnya dipenuhi cerita tawa anak-anak, canda remaja, obrolan hangat keluarga, dan semangat para penjual yang tak pernah padam. Di tengah keramaian ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa malam ini semua orang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup dan penuh warna. Saat jam menunjukkan tengah malam, lampu-lampu mulai redup dan kerumunan perlahan menyusut. Namun, kenangan tentang pasar malam ini akan tetap melekat di hati setiap orang yang hadir. Kenangan tentang malam yang penuh tawa, cahaya, dan kebahagiaan. Di sisi lain, pagi itu matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari sisa-sisa pasar malam yang semalam begitu ramai. Namun, suasana ceria itu lenyap seketika ketika seorang petani tua, Pak Maman, berteriak histeris dari balik rumpun ilalang di dekat lokasi pasar malam. "Mayat! Ada mayat di sini!" Jeritnya membuat warga yang sedang membersihkan lapak-lapak pasar malam berhamburan mendekat. Di tengah ilalang yang tinggi, tergeletak tubuh seorang perempuan muda, pakaiannya compang-camping. Luka sobek mengerikan terlihat di bagian kemaluannya, dan di lehernya ada 2 lubang kecil yang tampak seperti bekas gigitan makhluk buas. Warga desa gempar, ada yang berbisik ketakutan, ada pula yang berusaha tetap tenang, tapi kebanyakan justru mulai berdebat dengan nada setengah serius, setengah bercanda, khas warga desa yang tak pernah kehabisan teori konspirasi. "Ya Tuhan, ini pasti ulah vampir," seru Mak Sari, penjual kue apem yang semalam laris manis. Dia mengancungkan tampah bambunya seolah-olah itu senjata. "Lihat tuh, gigitan di leher. Persis kayak di film Dracula yang aku tonton di TV loh." "Vampir apaan, Mak?" balas Pak Joko, penjual sate, sambil mengipasi bara api yang masih menyala di panggangannya. "Ini pasti anjing liar. Di hutan belakang kan banyak anjing galak. Mungkin dia kesasar, terus diserang." "Anjing liar mana yang bikin luka begitu rapi, Pak?" sahut Budi, pemuda yang semalam gagal memenangkan boneka dilempar gelang. "Ini kayak kerjaan profesional loh, kayak pembunuh bayaran." "Pembunuh bayaran di desa kita?" "Budi, kamu kebanyakan nonton sinetron," ejek Lisa, pacarnya sambil menahan tawa. "Lagian vampir juga nggak mungkin. Ini kan tahun 2025, bukan abad pertengahan." Warga mulai berkumpul membentuk lingkaran di sekitar mayat, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Beberapa anak muda malah sibuk mengambil foto dengan ponsel mereka, membuat Pak Maman kesal. Ini mayat lu, bukan konten TikTok. Pada simpan HP kalian," bentaknya. Di tengah keriuhan, seorang polisi desa, Bribka Slamet, tiba dengan sepeda motor tuanya yang berderit. Dia turun dengan penuh wibawa, meski topi seragamnya agak miring. Ayo, minggir semua. Ini TKP bukan pasar malam lagi," teriaknya, mencoba mengendalikan situasi. "Siapa yang pertama nemuin mayat ini? Ayo silakan jawab." "Saya, Pak," jawab Pak Maman, masih memegang sanggulnya erat-erat. "Tadi saya mau nyangkul di kebun. Nemu ini, Pak. Kirain itu bukan sampah. Ternyata, ya Tuhan, ini mayat, Pak." Baik Pak Maman. Ceritain dari awal. Jangan ditambah-tambahin," kata Bribka Slamet, mengeluarkan buku catatan kecil yang sudah lusuh. Ya begitu, Pak. Saya jarang lewat ilalang. Terus lihat ada yang aneh. Pas saya dekati ternyata mayat. Lehernya ada bekas gigitan kayak digigit ular besar gitu loh, Pak, kata Pak Maman, matanya membelalak. "Ular besar? Sekarang ular, tadi vampir, besok apa lagi? Dinosaurus," canda Bribka Slamet, membuat beberapa warga tertawa.
Tapi tawa mereka cepat reda ketika dokter desa Bu Ratna tiba dengan tas medisnya. Bu Ratna berlutut di samping mayat, memeriksa dengan hati-hati. Luka di kemaluannya ini mengerikan, tapi sepertinya dibuat dengan benda tajam, bukan cakaran hewan, katanya mengerutkan kening. Tapi gigitan di leher ini aneh, bisa jadi bekas gigitan hewan, tapi bentuknya kok terlalu rapi ya. Jadi ini vampir atau bukan, Bu? Tanya Mak Sari lagi, masih yakin dengan teori supernaturalnya. Vampir itu cuma di film, Mak, jawab Bu Ratna sambil menggelengkan kepala. Tapi ini memang mencurigakan. Kita perlu otopsi untuk tahu pasti. Tiba-tiba saja Rudi, pemuda yang semalam ketakutan di rumah hantu, muncul dengan wajah penuh semangat. Bu, Pak, aku tahu ini pasti ulah hantu pasar malam. Ceritanya dulu ada penari ronggang yang mati di sini, terus arwahnya suka gentayangan. Oh Rudi, kamu ini kenapa sih suka bikin cerita horor? Protes Sarah, temannya sambil menoyor kepala Rudi. Ini bukan hantu, ini kejahatan sungguhan. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Betul Sarah, kata Bribka Slamet. Tapi kalian semua jangan bikin spekulasi macam-macam. Biar polisi yang tangani. Sekarang ada yang kenal perempuan ini enggak? Warga saling pandang, tapi tak ada yang mengangguk. Wajah korban memang asing. Mungkin dia bukan dari desa sini, Pak, kata Lisa. Bisa jadi dia datang dari pasar malam. Terus ya ketemu nasi buruk. Tuh, kasihan banget, gumam Mak Sari. Semalam dia mungkin masih ketawa-ketawa naik komedi putar. Sekarang malah begini. Tunggu dulu, kata Budi tiba-tiba teringat sesuatu. Semalam aku lihat ada cewek sendirian di dekat bilik lempar gelang loh, Pak. Dia kayak bingung, mondar-mandir. Mungkin itu dia. Budi, kenapa nggak bilang dari tadi? Bentak Lisa. Cepat ceritain ke Bribka Slamet. Budi menggaruk kepalanya sambil malu. Ya aku pikir cuma orang biasa, Lis. Mana aku tahu bakal begini. Bribka Slamet mencatat keterangan Budi, lalu meminta warga untuk menjauh dari TKP. Saya panggil tim forensik dari kota. Kalian semua jangan sebarkan kabar ini ke grup WhatsApp dulu ya. Nanti malah heboh sebelum jelas. Tapi tentu saja kabar sudah terlalu menyebar. Dalam hitungan jam, grup WhatsApp desa penuh dengan teori liar. Ada yang bilang ini ulah serigala. Ada yang yakin ini pembunuhan berantai. Mak Sari tetap bersikukuh pada teori vampirnya. Pokoknya malam ini aku bakar kemenyan di depan rumah, katanya pada tetangganya. Sore itu tim forensik tiba dan mayat dibawa untuk otopsi. Bribka Slamet mengumpulkan beberapa saksi termasuk Pak Maman, Budi dan penjaga bilik permainan semalam. Ada yang lihat orang mencurigakan semalam? Tanyanya. Penjaga bilik Pak Tono mengangguk pelan. Ada satu orang, Pak. Lelaki pakai jaket hitam. Kapuconnya ditutupi ke muka. Dia semalam mondar-mandir di dekat ilalang. Tapi aku pikir cuma orang mabuk. Jaket hitam itu kan kayak penutup vampir, seru Mak Sari, yang entah kenapa ikut nimbrung di sesi pemeriksaan. Mak, tolong deh, jangan bikin ribet, kata Bribka Slamet. Tapi dia tak bisa menahan senyum. Pak Tono, bisa deskripsikan orang itu lebih detail? Ya agak susah, Pak. Gelap soalnya. Tapi dia tinggi, kurus, kayak tiang listrik berjalan loh, Pak. Canda Pak Tono membuat yang lain tertawa. Malam itu desa masih ramai dengan pembicaraan soal mayat misterius. Ada yang takut keluar rumah, tapi ada juga yang malah penasaran, ingin berjaga di lokasi pasar malam. Rudi misalnya mengajak Sarah dan teman-temannya untuk bermain detektif-detektifan. Rud, ini bukan mainan loh, kata Sarah. Kalau ketemu pembunuh beneran, kamu lari duluan kan? Aku nggak pemberani. Semalam di rumah hantu aku cuma jerit sekali. Bela Rudi meski wajahnya memerah. Sementara itu di balai desa, Bribka Slamet menerima laporan awal dari tim forensik.
Luka di leher itu memang gigitan, tapi bukan hewan. Kemungkinan besar dibuat manusia dengan alat tajam, kata petugas forensik melalui telepon. Kami masih teliti luka lainnya, besok ada hasil lengkap. Bribka Slamet mengangguk, meski wajahnya penuh tanda tanya. Manusia, jadi ini bukan vampir ya? Tanyanya setengah bercanda. Vampir? Kayaknya ada kebanyakan dengerin Mak Sari, jawab petugas itu. Malam semakin larut dan desa mulai sunyi. Namun di balik ketenangan itu, misteri mayat di ilalang masih menggantung. Apakah ini ulah pembunuh berantai, orang gila, atau seperti yang Mak Sari yakini, yaitu vampir sungguhan? Satu hal yang pasti, pasar malam yang semalam penuh tawa kini menjadi panggung cerita misteri yang tak akan dilupakan warga desa. Di sisi lain di pinggiran desa, berdiri megah sebuah rumah bergaya jaya modern yang menjadi ikon bagi seluruh warga. Rumah Pak Isnandar, seorang pengusaha sukses yang lahir dan besar di desa itu. Bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol keberkahan dan kemurahan hati. Dinding bata merahnya dihiasi ukiran kayu ukir yang rumit, atap joglo yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit, dan taman depan yang luas dipenuhi bunga-bunga warna-warni serta pohon-pohon rindang yang memberikan teduh. Gerbang besi hitam dengan ukiran burung Garuda menyambut siapa saja yang datang. Dan setiap pagi, aroma kopi tubruk yang diseduh istrinya, Bu Siti, menguar keluar mengundang tetangga untuk bertamu. Pak Isnandar dikenal sebagai seorang yang dermawan. Setiap bulan ia menggelar acara bagi-bagi sembako dan uang tunai kepada warga yang membutuhkan. Tak ada yang tak tersentuh oleh kebaikan tangannya. Dari janda miskin hingga anak yatim, semuanya mendapat bagian. Hari ini di tengah kegaduhan misteri mayat di pasar malam kemarin, acara itu kembali digelar. Warga berdatangan dengan tas-tas kain, mata mereka berbinar campur aduk antara harap dan ketakutan akan berita pagi tadi. Assalamualaikum, Bu Siti, sudah siap bagi-baginya hari ini? Sapa Mak Sari saat memasuki halaman rumah, membawa cucunya yang mengantuk di gendongan. Ia masih trauma dengan penemuan mayat itu, tapi kedermawanan Pak Isnandar selalu jadi obat mujarab bagi Mak Sari. Waalaikumsalam Mak, sudah siap semua, masuklah, Pak Isnandar lagi nunggu di pendopo, jawab Bu Siti dengan senyum lebar, sambil menyuguhkan segelas teh hangat. Cucunya tambah gendut ya Mak. Pasti banyak dikasih kue apem kemarin di pasar malam ya Mak. Mak Sari tertawa kecil, menggelengkan kepala. Iya Bu, tapi semalam kan heboh mayat di ilalang. Aku sampai gak tidur mikirin vampirnya versi aku sendiri loh Bu. Bu Siti ikut terkekeh. Mak, jangan dibawa pikiran. Pak Isnandar bilang, yang penting kita saling jaga. Yuk masuk. Warga lain udah pada datang belum Mak? Di pendopo yang luas Pak Isnandar duduk di kursi rotan besar, dikelilingi tumpukan karung beras, minyak goreng, gula dan amplop-amplop berisi uang. Wajahnya yang berubah tapi tegas tersenyum ramah pada setiap warga yang mendekat. Di sampingnya putranya Andi, seorang pemuda berpakaian rapi membantu mencatat nama-nama penerima. Selamat pagi Pak Isnandar, terima kasih banyak ya, acara ini selalu bikin hati adem, kata Pak Joko, penjual sate, sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Ia membawa istri dan dua anaknya yang masih kecil. Pagi Pak Joko, alhamdulillah, kalau bisa bantu ya, saya senang hati. Gimana sate-satenya kemarin, laris manis kan Pak? Balas Pak Isnandar, mata hijaunya berbinar. Alhamdulillah laris Pak, tapi semalam setelah kejadian mayat itu orang pada takut pulang. Ada yang bilang pelakunya pesta vampir yang suka sate darah. Canda Pak Joko membuat Andi tertawa terbahak-bahak. Vampir suka sate Pak? Wah kalau begitu besok saya tambahin bumbu bawang putih khusus sate vampir ya Pak, sahut Andi sambil menepuk bahu Pak Joko. Ini Pak, ambil berasnya 5 kilo, minyak 2 liter, dan amplopnya ya, semoga berkah. Pak Joko mengangguk puas mengambil barang-barang itu.
Makasih banyak Nak Andi, Pak Isnandar. Kalau boleh saran, lain kali acara ini digelar malam-malam saja, biar vampirnya ikut dapat bagian loh Pak. Semua yang mendengar tertawa, meredakan ketegangan. Selanjutnya, giliran Bu Ratna, dokter desa yang datang dengan tas medisnya. Pak, terima kasih. Saya ambil buat stok obat-obatan di Puskesmas ya. Banyak yang trauma kemarin Pak. Bu Ratna senang sekali. Ambil sepuasnya Bu. Soal mayat itu ada kabar baru? Tanya Pak Isnandar serius meski nada suaranya tetap hangat. Bu Ratna menghela napas. Masih nunggu hasil otopsi dari kota Pak. Tapi gigitan di lehernya aneh, kayak dibuat sengaja. Bribka Slamet bilang, mungkin pelaku manusianya pura-pura jadi binatang Pak. Manusia pura-pura binatang? Wah, kreatif juga, kayak di sinetron. Komentar Andi menggelengkan kepala. Bu, ini amplopnya buat beli alat medis tambahan. Terima kasih Nak Andi, Pak Isnandar. Bapak dermawan begini, pasti Tuhan balas dengan umur panjang, kata Bu Ratna sambil tersenyum. Tak lama Rudi dan Sarah, dua remaja petualang muncul dengan wajah penuh semangat. Pak Isnandar, kami datang mewakili anak muda desa Pak. Kemarin di pasar malam seru banget. Tapi pagi ini heboh mayat. Kami mau bantu jaga keamanan acara ini Pak. Seru Budi berpose seperti detektif. Sarah menoyor kepala Budi. Ruth, jangan lebay. Kami cuma mau ambil sembako buat orang tua Pak. Maaf ya Pak, maaf. Rudi ini kebanyakan nonton film detektif. Pak Isnandar tertawa lepas. Baguslah anak Budi. Kalau ada vampir datang, kamu yang tangani. Ini ambil berasnya dan uangnya buat jajan di warung. Wah, makasih Pak. Kalau vampir datang, saya lempar bawang putih. Balas Budi, membuat Sarah geleng-geleng kepala. Sarah, kamu pintar sekolah kan? Nanti kuliah di kota, jangan lupa desa ini. Pesan Pak Isnandar sambil menyerahkan amplop. Iya Pak, saya mau jadi dokter kayak Bu Ratna, biar bisa bantu desa. Makasih banyak Pak Isnandar, jawab Sarah matanya sambil berbinar. Sementara itu di sudut pendopo, Mak Sari sedang mengobrol dengan Bu Siti. Bu, rumah ini makin megah aja. Dulu Pak Isnandar kan cuma tukang kayu, sekarang pengusaha mobil ekspor. Pasti karena kedermawanannya ya Bu. Bu Siti tersenyum bangga. Iya Mak, tapi Pak bilang rezeki itu buat dibagi. Lihat tuh, Budi dan Lisa datang. Mereka yang nemuin petunjuk di pasar malam. Budi dan Lisa mendekat, tampak gugup. Selamat pagi Pak Isnandar. Kami mau laporin soal kemarin Pak. Saya lihat cewek itu sendirian di balik lempar gelang, kata Budi pelan. Pak Isnandar mengangguk bijak. Terima kasih Nak Budi sudah bilang ke polisi kan. Jangan takut, desa ini aman karena kita saling jaga. Lisa menambahkan, iya Pak, tapi Mak Sari bilang ada vampir. Kami kan takut. Mak, lagi-lagi vampir, protes Pak Joko dari kejauhan, membuat semua tertawa lagi. Acara berlanjut dengan ramai. Seorang janda tua, Mbok Darmi, maju pelan dengan tongkatnya. Pak, terima kasih. Suami saya sudah lama meninggal. Anak saya di kota jarang pulang. Sembako ini bantu saya banget Pak. Pak Isnandar bangkit memeluk bahu Mbok Darmi lembut. Mbok, anggap saja saya anak bapak ini ya Mbok. Ambil yang banyak dan uangnya simpan buat cucu Mbok di sekolah. Mbok Darmi menangis haru. Ya Allah Pak, Bapak pasti orang baik yang dilindungi Tuhan. Andi ikut membantu. Mbok, nanti saya antar pulang ya, jangan sendirian. Di tengah keramaian seorang anak kecil, si kecil yang cucu Mak Sari tiba-tiba berlari ke arah Pak Isnandar. Om, ini apa? Berasnya enak, tanyanya polos sambil meraih karung beras. Semua tertawa. Bukan dimakan langsung Nak, harus dimasak dulu, kata Pak Isnandar, mengangkat si kecil di pangkuannya. Nanti Om kasih permen. Si kecil bertepuk tangan. Ye, Om baik sekali. Acara bagi-bagi berlangsung hingga siang. Warga satu persatu mendapat bagian, disertai doa dan ucapan terima kasih. Pak Isnandar tak henti berbincang,
mendengar cerita masing-masing dari keluhan panen gagal hingga mimpi anak muda kuliah. Rumah mewah itu hari ini bukan hanya tempat berbagi rezeki, tapi juga tempat berbagi cerita dan tawa. Saat matahari condong ke barat, warga mulai pulang dengan hati ringan. Pak Isnandar, sampai jumpa. Cek. Pak Isnandar, sampai jumpa bulan depan. Jangan lupa, nanti vampirnya siapkan. Canda Pak Joko saat berpamitan. Pasti Pak, hati-hati di jalan, balas Pak Isnandar. Bu Siti menyuguhkan makan siang sederhana, nasi liwet, ayam goreng, dan sambal untuk yang masih tinggal. Makan dulu biar kuat lawan misteri desa, katanya. Di meja makan obrolan kembali ke mayat misterius. Menurut saya pelakunya pasti orang luar. Desa kita kan damai, kata Bu Ratna. Betul Bu, tapi kalau vampir saya siapin bawang putih, tambah Budi disambut tawa. Pak Isnandar mengangkat gelas tehnya. Yang penting kita tetap bersatu. Kedermawanan bukan cuma bagi barang, tapi bagi kebaikan hati. Semoga desa ini selalu aman. Malam itu, rumah Pak Isnandar kembali sunyi, tapi kehangatannya tetap terasa. Di tengah bayang misteri kedermawanannya menjadi cahaya yang menerangi desa, mengingatkan bahwa di balik kegelapan selalu ada kebaikan yang menanti. Nah, kira-kira apa penyebab kematian yang menimpa dengan wanita misterius itu? Apakah ini benar-benar ulah dari makhluk buas yang ada di sekitar? Ataukah ada sosok lain yang telah membunuhnya? Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.